Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan untuk kegiatan kita di Rukol sesi 2 itu terkait dengan modul 2.3 ya. Modul 2.3 sesi kedua terkait dengan praktik coaching. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi baik. Jadi kita di sesi kedua ya, yaitu di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini kita 2 jam pelajaran ya, atau 2 kali 45 menit. Baik, saya lanjut. Jadi identitas modul ya. Kita di paket modul 2 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modulnya adalah coaching untuk supervisi akademik. Kita 2 jam pelajaran. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah pertama guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Yang kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul yang pertama memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunikasi sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Sedangkan capaian khusus modul menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Tiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dan dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. 6, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. 7, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. 8, melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. 9, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching, coaching presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11, memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip pada coaching. 12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Baik, saya lanjut. Agenda kegiatan kita pembukaan, kemudian refleksi, aktivitas sesi Rukol, praktik, review, dan penutup. Kita masuk kegiatan pembukaan Bapak Ibu. CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching, Tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Skenarionya kita di pembukaan
penyambutan, penjelasan tujuan, kesepakatan belajar, penjelasan instruksi, kemudian praktik coaching. Kita ada 60 menit di praktik, itu dengan pengisian lembar hasil observasi dan penyampaian hasil refleksi diri nanti. Kemudian penguatan praktik coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan foto bersama. Jadi agenda kita hari ini 2 kali 45 menit, jadi kita tadi mulai pukul 13.17 ya, yang mungkin kita selesai pukul 15.00 Bapak Ibu. Kesepakatan belajar sama ya, kemarin seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta bicara maka yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan riang gembira. Ya. Jadi untuk review Bapak Ibu ya, saya akan mereview yang telah dilakukan CGW pada Rukol 1, yaitu latihan coaching yang kemarin Bapak Ibu sudah melakukan latihan ya, latihan coaching, dan hari ini praktik ya. Nah, makanya hari ini itu saya siapkan 5 bor untuk nanti tempat praktik masing-masing, termasuk merekam ya, karena Bapak Ibu nanti yang merekam aktivitas coachingnya ya. Jadi saya rasa kemarin kegiatan latihan sudah berjalan dengan baik dan tentu Bapak Ibu sudah siap untuk hari ini untuk praktik coachingnya. Baik, kita masuk ke aktivitas sesi. Praktik coaching ya. Praktik coaching dilakukan dengan model Tirta ya. Kemarin kita sudah jelaskan terkait model Tirta itu seperti apa, langkah-langkahnya. Bapak Ibu sudah punya konsepnya kemarin itu. Kemudian praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Nah, kemudian CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee, ya. Jadi gantian. Ada berperan coach, yang coach itu berarti yang mengajukan pertanyaan. Coachee berarti yang menjawab pertanyaan. Nah, nanti dibalik. Nah, itu. Topik yang dijadikan percakapan merupakan situasi sehari-hari. Situasinya Bapak Ibu sudah sepakati kemarin. Sudah disepakati di sesi latihan. Masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Ya, jadi kalau di bawah 15 menit ya tidak ada masalah ya, maksimal 15 menit. Sesuai dengan yang Bapak Ibu rancang. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Ya, breakout roomnya saya sudah siapkan. Dan nanti salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Jadi begini Bapak Ibu, untuk efektifnya ini kegiatan, kan tugasnya nanti, tugas yang akan diunggah di ruang kolaborasi adalah ini, rekaman video ini. Rekaman video saat Bapak Ibu bertugas sebagai coach. Ya. Jadi yang diunggah adalah rekaman video saat bertugas sebagai coach, berarti saat Bapak Ibu memberi pertanyaan itu. Saat Bapak Ibu bertugas sebagai coach. Nah, jadi itu yang diunggah. Jadi bukan diunggah dua-duanya. Jadi nanti hasil rekaman ini kan diunggah di LMS nanti. Jadi siapa yang bertugas sebagai coach itu yang merekam. Begitu caranya nanti ya. Jadi misalnya kelompok berapa ini kemarin? Misalnya Ibu Nurdiana sebagai coach, berarti coachingnya Ibu Sumarni. Berarti yang memberikan pertanyaan adalah Ibu Nurdiana. Yang menjawab itu adalah Ibu Sumarni. Berarti yang punya masalah kan coaching, berarti Ibu Sumarni yang punya masalah. Nah, maka saat Ibu Nurdiana bertindak sebagai coach, yang merekam Ibu Nurdiana saja, ya. Supaya itu nanti hasil rekaman masuk di drive-nya Ibu Nurdiana. Jadi tidak bingung lagi nanti cari mana nih tugasku ini, ya. Jadi bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Nah, jadi nanti kalau mau masuk ya dulu, terserah mau latihan, mau apa, tidak ada lagi latihan, mau sepemahaman dulu bagaimana, sudah siap, ya sudah. Nah, kalau sudah ditindis recording, mulai ini. Tidak usah pakai pengantar, langsung saja seperti yang di video kemarin ya. Nah, selamat pagi Bu, selamat siang
Bu Sumarni, ya, hari apa yang ingin Ibu bahas di coaching kita kali ini. Langsung ya kan berjalan seperti itu. Nah, jadi Ibu Nurdiana yang merekam. Setelah selesai, setelah selesai, ya hentikan rekaman, stop recording, stop recording. Nah, nah, kemudian bertukar. Berarti Ibu Sumarni lagi yang bertindak sebagai coach, Ibu Nurdiana sebagai coach. Maka yang mengklik merekam di laptopnya, jadi upayakan pakai laptop. Kalau pakai HP jangan sampai bermasalah. Ibu Sumarni yang klik lagi, jadi ke drive-nya lagi nanti Ibu Sumarni masuk itu rekaman, tidak akan masuk ke Ibu Nurdiana. Jadi kita bertanggung jawab pada tugas masing-masing. Begitu caranya, ya. Nah, nanti video itu akan muncul di drive Bapak Ibu besok. Tidak langsung masuk itu. Besok akan muncul itu. Dibuka saja, nanti saya perlihatkan caranya, ya. Nah, saya perlihatkan caranya supaya kita paham. Begitu. Nah, itu prosedurnya. Ini linknya sudah ada. Kemudian di board juga nanti Bapak Ibu isi nih, sama kemarin ini ya. Jadi kalau apa yang Bapak Ibu latihkan kemarin itu sudah sama. Nah, mungkin diisi kembali, ini sisa diubah-ubah kalau ada di praktik ini yang tidak yang berkembang mungkin dari latihan kemarin. Jadi nanti akan ada presentasi 5 orang kemarin yang belum, itu yang akan menyampaikan di akhir. Itu yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Saya lanjut dulu, saya kasih simulasi dulu bagaimana caranya ya. Caranya merekam. Misalnya begini ya. Saya coba buka dulu boardnya kelompok 1 ya. Jadi nanti di room utama ini enggak usah, bisa enggak keluar di sini. Tapi kalau perangkat Bapak Ibu misalnya enggak mampu, karena tergantung perangkat juga itu Bapak Ibu ya. Tergantung perangkat juga kemampuannya itu. Kalau perangkatnya tidak mampu mengangkat, ya bisa keluar. Tapi kalau mampu ya enggak usah keluar dari sini, karena tidak, nanti aktivitas di sini Bapak Ibu di room masing-masing. Kelompok 1 ada room-nya, kelompok 2 ada room-nya. Tidak ada yang melakukan di sini karena itu mau direkam. Kalau di sini kan sudah terekam, ya, sudah terekam. Jadi dan ini tidak boleh dihentikan rekaman di sini karena ini juga apa, tagihan saya bahwa rekaman saya dalam kegiatan ini ada. Jadi masing-masing merekam, nanti makanya dibuatkan 5 bor lagi terkait dengan ini ya. Bisa enggak keluar dari sini ya, kalau ada yang mau misalnya 2 PC bisa di HP-nya di sini, ya di laptop yang kegiatan praktiknya. Bornya saya nanti sampaikan di grup, ada juga di LMS itu sudah. Saya contohkan begini misalnya, kelompok 1 saya buka coba bor untuk kelompok 1. Saya simulasikan ya. Misalnya begini. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya, ini saya sudah kirim ya, ini bor untuk kelompok 1. Nah, misalnya ya, ini contohnya. Nah, Bapak Ibu bisa coba klik bergabung ke situ dulu. Bergabung saja dulu semua ke situ. Kita simulasi dulu. Kita simulasikan dulu. Bergabung dulu semua, ada di chat. Saya kasih masuk bor untuk kelompok 1. Silakan bergabung. Ya oke, sudah ada 5 orang. Bergabung semua dulu di situ. Oke, sudah ya, sudah gabung ya. Nah, sekarang saya
saya coba share screen, ya, saya coba share screen. Adakah di WA, Pak, linknya? Ya ini, sudah Bapak Ibu ya. Nah ini kan kita sekarang di sini ya. Sekarang oke, sekarang kita di board 2 ini. Nah, nanti Bapak Ibu coba klik segitiga di bawah ini. Ya, bisa dicoba masing-masing. Muncul tidak di situ recording, merekam? Nggak ada, belum ya? Nggak ada? Yang ini? Nggak ada recording ini? Belum ada ya? Oke, belum ada karena Bapak Ibu belum saya jadikan co-host ya. Nah, maka nanti misalnya Ibu Darmawati misalnya atau Pak Rusman atau Ibu Inul misalnya ya saya contohkan Pak Rusman misalnya saya jadikan co-host dulu. Harus dijadikan dulu co-host. Nah, caranya ya saya jadikan co-host misalnya ini Pak Rusman saya cari ini ya add co-host. Nah, Pak Rusman sekarang sudah co-host. Nah, sekarang coba Pak Rusman klik segitiga di bawah ini, sudah muncul tidak recording? Yang segitiga, yang gambar segitiga ini. Ada muncul Pak Rusman? Ini recording ini. Yang ini yang gambar merah ini. Ada ya? Pak Rusman saja karena Pak Rusman yang co-host. Yang gambar segitiga ini kita di sini. Ya. Kemudian klik itu. Hmm. Ada recordingnya? Nah, ada. Nah, coba Pak Rusman klik itu recording. Coba kita klik saja. Klik itu recording. Langsung klik itu ini centang, klik ini centang ini. Baru mulai merekam. Coba Pak Rusman, kita coba dulu dia merekam. Nah, itu sudah terekam kan? Ini begitu caranya jadi nanti Bapak Ibu bicara kalau statusnya di situ. Nanti ini lambat kalau begini. Ini nanti recording. Nah, ini sudah terekam di sini. Nggak usah eh, ini nggak usah ini, nggak usah. Rekamannya saja. Ini transit, ini memperberat perangkat saja. Jadi kalau diklik ini recording, kemudian nggak usah diklik ini, langsung saja ini. Tidak usah dicentang ini, ya. Iya. Nah, langsung saja ini. Oke. Coba yang lain siapa yang saya coba jadikan host dulu semua supaya semua bisa mencoba. Mengerti dulu, Pak. Oke, saya coba jadikan co-host semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak oke, Pak Srullah sudah, Ibu Darmawati, Ibu Nurdiana, Ibu Inul, Ibu Monarti, Ibu Sasnita, Ibu Sumarni. Nah, silakan dicoba, muncul di semua di perangkatnya, itu recording. Jadi kalau tidak diklik di situ itu tidak masuk di drive ini yang segitiga ini. Saya Pak belum. Semua sudah co-host sini. Ada ya? Belum ada saya, Pak. Oke. Berarti Belum sudah ada, di-tag ya.
Andi Siti Samsyar belum ada, Jadi Pak. kalau sudah selesai, ini Pak Rusman sudah menghentikan. Coba salah satunya. Coba Pak Rusman sudah menghentikan rekamannya. Coba yang lain. Coba di tik itu rekam. Saya, Ini Pak. yang segitiga. Kemudian ini recording. Nah ini sudah ada yang merekam ini. Saya belum bisa, Ada Pak. ini. Saya juga belum. Saya enggak ada tuh Kemudian, recordingnya, Pak. oke, ini Ada sudah saya merekam. muncul pilihnya. Jadi kalau selesai presentasinya, klik saja ini. Yang ini tanda ini baru stop recording. Itu sudah terhenti itu kalau begitu. Jadi yang terekam nanti adalah saat Bapak Ibu berfungsi sebagai coach. Itu kuncinya. Oke, ini ada yang merekam, ada. Oke. Silakan dicoba-coba dulu. Kalau ada yang belum bisa disampaikan supaya kita arahkan dulu. Saya, Pak, belum ada recordingnya. Belum ada, Pak, recording yang muncul. Yang muncul tuh cuma 3. Kelompok dengan tanya jawab. Itu aja yang muncul. Sama, Bu. Saya juga belum. Iya. Sudah ya? Belum, Pak. Tidak ada yang muncul, Pak, recording. Atau saya jadikan dulu, jangan dulu saya hentikan dulu sebagian co-host. Ya, mungkin terlalu banyak barangkali, Pak. Mungkin satu-satu, Pak, bisa. Ini saya sudah hentikan semua ini co-host ini. Bertanya, Pak. Siapa yang mau coba Bapak Ibu? Saya jadikan host 1 supaya tidak mengganggu yang lain. Saya, Pak, belum. Siapa yang belum bisa? Ibu Sasnita dulu. Oke, Ibu Sasnita kita coba. Ibu Sasnita saya jadikan co-host. Nah, silakan Ibu Sasnita klik ini tanda segitiga. Baru klik recording ini. Nah, ini sudah merekam ini. Sudah. Nah, kalau sudah selesai, misalnya kalau sudah merekam begitu mulai ini. Ya, silakan mulai misalnya baik Ibu siapa pasangannya Ibu Sasnita ini. Baik Pak Rusman, hari ini kita melakukan coaching. Pak Rusman mau di-coach terkait masalah apa misalnya. Lanjut nih. Nah, setelah selesai berbicara semua, ini stop, henti klik ini baru stop recording. Nah, stop recording. Nah, kalau sudah berhenti begini, balik nih Pak Rusman lagi coach. Pak Rusman lagi yang merekam. Begitu. Jadi rekamannya Ibu Sasnita nanti hanya masuk ke drive-nya Ibu Sasnita. Rekamannya Pak Rusman juga hanya masuk ke Pak Rusman. Ya, gitu. Nah, nanti besok dicari. Tapi rekaman itu masuk juga ke saya. Kalau ada nanti yang tidak dapat rekamannya, disampaikan saja. Nanti saya cari di drive saya juga. Karena saya sebagai admin utama, ya begitu. Ada yang lain? Yang lain siapa lagi yang mau coba? Atau sudah paham Saya, semua? Pak. Coba dulu, Pak. Siapa lagi yang mau coba? Saya jadikan co-host. Saya, Pak, Nurdiana. Sudah paham semua ya? Ini mute semua mic-nya ini. Mute mic. Kita yang di apa? Sudah bisa semua ya? Belum, Pak, saya. Belum. Oke, saya coba Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana coba saya jadikan co-host. Oke, Ibu Nurdiana sekarang sudah co-host. Silakan klik ini tanda segitiga, Bu. Ya. Ibu Nurdiana ini yang di bawah sudut kanan bawah, yang ini segitiga. Sudah, Pak. Nah, ini ada recording atau kalau bahasa Indonesia merekam di situ. Rekaman. Nah, klik itu, klik. Ya. Sudah, Pak. Nah, kemudian ini start recording, klik ini yang di bawah, mulai merekam.
Nah, itu sudah merekam itu. Oh iya, Pak. Nah, itu sudah Jadi merekam. kalau Jadi kalau selesai, misalnya sudah selesai kegiatannya, nah Ibu Nurdiana yang klik kembali ini. Ibu Nurdiana klik kembali ini baru stop. Coba klik itu. Ibu Nurdiana coba klik itu. Ini yang di atas, yang recording ini. Kanan. Iya, yang warna merah. Klik itu. Baru stop. Stop recording. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa? Belum, Pak. Oke. Ibu Darmawati, saya jadikan host. Co-host. Oke. Ibu Darmawati sekarang sudah co-host. Silakan klik ini yang di bawah. Segitiga. Kemudian klik ini, recording atau rekam. Kalau bahasa Indonesia di laptop Bapak Ibu. Sudah. Ini belum muncul salah. Belum merekam salah ini. Sudah diklik. Kalau sudah diklik, kasih scroll ke bawah. Di sini start recording. Atau mulai merekam. Klik itu start. Atau mulai. Mungkin bahasa Indonesia setelan Bapak Ibu berarti mulai merekam. Tidak ada. Record, ya itu Mi, coba klik Mi itu. Iya. Nah, scroll ke bawah, cari ini. Start, mulai. Scroll ke bawah begini. Ya. Ya, start recording. Ya. Nah, itu sudah merekam itu. Nah, itu kalau sudah begitu, sudah statusnya begini, sudah ada merah di sini, berarti mulai Mi. Mulai Mi praktik. Baik, ya. Baik, misalnya Ibu Damai, langsung Mi. Baik Ibu Monarti, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Ya, saya mau tanya dulu Ibu Monarti, tujuan Ibu di coaching hari ini apa misalnya? Begitu lanjut Mi. Setelah selesai ya hentikan. Saya rasa bisa ya. Oke, saya rasa bisa semua. Jadi ini hanya contoh ini. Insya Allah, Oke, Pak. sekarang Bapak Ibu, saya waktunya 30 menit ya. Dengan nanti di bor waktunya sekitar 60 menit ya dengan mengisi refleksi itu. Ya, bisa sampai 2, bukan 60 menit karena ada menyampaikan presentase ya sekitar 45 menit lah. Tapi kalau selesai ya kembali ke bor utama untuk nanti karena kita hanya sampai jam 3. Baik, saya kirim link. Oke, saya sudah tutup bor sebelah ya. Nah, sekarang oke, Ibu Andi Samsir, ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Iya Pak, terkait nanti pada saat coaching dengan waktu yang tadi Bapak sebutkan 30 menit itu, apakah itu waktu maksimal atau minimal pelaksanaan coaching Pak? Maksimal 15 menit per orang. Oh iya. Ya, jadi 30 menit kan gantian. Iya Pak, iya. Ya maksimal itu. Kalau 10 menit ya 10 menit saja. Oh iya Pak, oke. Nah, sekarang ini saya kirim, nanti bergabung ke limbornya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jangan dulu merekam, nanti saya ada di dalam baru merekam ya, supaya antisipasi, supaya masuk juga ke drive saya. Ya. Ini saya kirim ke kolom chat. Ada juga di LMS Bapak Ibu. Saya sudah tautkan. Saya kirim juga di WA. Silakan dulu masuk ke anunya semua dulu. Ke boardnya masing-masing.
Oke, silakan dulu keyboard-nya semua masing-masing. Jadi kita keluar dari room utama dulu Pak, ini baru gabung ke. Ya bisa, kalau nggak usah keluar dari sini. Oh Ya, iya. kita nonaktifkan saja anunya. Atau kalau memang mengganggu nggak apa-apa keluar. Ya kalau berat anunya. Kita mau anu Bu, misalnya tidak keluar kasih yang apa namanya ini? Yang ke sebelah. Oke, silakan gabung dulu, saya cek ya. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2, Masa nih kelompok 3, 100% nih? kelompok 4, Iya. kemudian kelompok 5. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya jadikan dulu semua co-host ya. Jangan dulu, saya jadikan dulu semua co-host. Kenapa Pak Srul tadi? Iya, begitu kayaknya. Kita mau apa? Iya. Ya. Minumnya mama ke. Belum pi juga kayaknya itu baru nanu Bapak. Iya, langsung aja. Ya, langsung aja begitu nanti. Tapi Pak, suaranya tidak kedengaran. Tapi Pak, tidak kedengaran suara tak. Tapi kalau mati tidak didengar, apa yang bilang Bapak? Tidak aktif mikrofonnya.
Tapi Bapak Ibu kalau sudah selesai silakan kembali ke room utama. Oke, sudah selesai Bapak Ibu ya semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Iya. ya jadi baik. Jadi rekamannya nanti dicek besok di drive-nya ya. Kalau ada yang tidak masuk ya nanti dikomunikasikan saja lewat WA. Nah, Siap, Pak. kita lanjut ke kegiatan penyampaian refleksi sama kemarin ya. Cuman hari ini ya yang pasangannya. Jadi mungkin sama kemarin sisa Bapak Ibu sampaikan karena waktu kita ini terbatas ya disampaikan secara lisan saja. Silakan mulai Ibu Sumarni. Silakan Ibu Sumarni. Mic-nya Bu belum aktif mic-nya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan. Baiklah, saya akan membacakan refleksi diri saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik, di mana Coach sudah cukup terbuka dan mau membagi pengalaman dan pemikirannya, dan saya juga merasa mampu untuk mendengar dan memahami apa yang disampaikan oleh Coach. Selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya, Pak, saya masih merasa perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa mendorong Coach untuk berpikir kritis dan masih perlu lebih fokus lagi untuk mendengarkan umpan balik dari Coach. Terus, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya akan lakukan. Dan saya juga mencoba memahami tujuan dari coaching sehingga saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendorong Coach untuk berpikir kritis. Dan saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Coach. Sehingga ini bisa saya gunakan untuk memperbaiki kinerja saya, Pak. Selanjutnya pertanyaan untuk Coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa lega setelah melakukan coaching karena adanya solusi dari permasalahan saya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sumarni. Silakan Ibu selanjutnya Ibu Monarti. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Jadi refleksi diri latihan coaching hari ini. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya rasa percakapan tadi berjalan dengan baik, Coach juga cukup terbuka, begitu juga saya sudah merasa saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan apa yang dan memahami apa yang disampaikan oleh Coach tersebut. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan itu harus ditingkatkan, berbahasa yang baik,
supaya dapat dimengerti oleh coach. Kemudian saya juga perlu fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, tentunya kita harus mempunyai pikiran yang tenang dulu, fokus pada apa yang akan kita lakukan. Kemudian saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coach tersebut dan berusaha fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan atau akan memperbaikinya adalah kemampuan saya untuk lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna, lebih berbobot supaya dapat mendorong coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Kemudian pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bu Darmawati, saya merasa sangat senang bisa menjadi coach dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Monarti. Selanjutnya Ibu Sami Badu, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan menyampaikan refleksi diri pada saat menjadi coaching. Jadi pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi di sini saya berhasil membangun suasana percakapan yang nyaman dan terbuka sehingga Ibu Inur tadi dalam hal ini coaching merasa didengar dan didukung. Jadi penggunaan pertanyaan yang reflektif telah mendorong Ibu Inur untuk mengeksplorasikan ide-ide dan solusinya secara lebih mendalam. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu meningkatkan di sini saya perlu meningkatkan kemampuan untuk menahan diri dari terlalu cepat memberikan saran atau solusi. Jadi saya juga terlalu lebih memperhatikan pengguna waktu agar percakapan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Jadi sebelum coaching saya melakukan persiapan mental dengan meluangkan waktu untuk tenang, mengambil nafas dalam-dalam dan fokus pada tujuan sesi coaching. Jadi saat coaching saya secara aktif bisa mendengarkan atau memusatkan perhatian saya pada Ibu Inur dalam hal ini coachingnya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan lebih banyak berlatih untuk menahan diri dari memberikan solusi secara langsung dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan terbuka yang menggali refleksi daripada coach tersebut. Saya juga akan memperhatikan manajemen waktu yang lebih baik selama sesi ini. Mungkin setelah melakukan refleksi ini, setelah sesi untuk terus mengasah kemampuan coaching saya. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Jadi pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi mungkin Ibu Inur atau dalam ini coachingnya menyampaikan bahwa Ibu Inur merasa didengar atau dihargai selama sesi coaching. Jadi percakapan berlangsung dengan lancar dan suasana tercipta sangat mendukung dan berbicara secara terbuka. Akan tetapi ada sedikit tadi yaitu faktor jaringan. Jadi di mana coaching harus selalu mengulang-mengulang menyapa coachingnya Ibu Inur karena pada dasarnya dia mendengar suara coachingnya, tetapi suara yang dikeluarkan tidak didengar oleh coaching. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu Sasnita. Silakan Ibu Sasnita. Abe pusat. Tidak aktif kontak Bu.
Oke, sudah aktif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Refleksi diri, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi percakapan berjalan cukup lancar, adanya kolaborasi yang baik sehingga bisa bertanya dan menyampaikan pendapat atau memberikan masukan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan untuk berusaha menggali kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri Pak Rusma, berusaha menggiring agar Pak Rusma mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Saya dan Pak Rusma perlu lebih percaya dan menyampaikan pendapat dengan baik dalam bertanya maupun dalam memberikan pendapat yang sesuai. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Fokus pada pembicaraan, menghindarkan hal-hal yang bisa mengganggu dan menyiapkan gambaran pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, membuat catatan-catatan kecil. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Perlu banyak berlatih dan merefleksikan apa yang masih kurang. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Menurut Pak Rusman tadi, senang dapat melaksanakan refleksi dan menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya silakan Pak Asrullah. Baik Pak, saya akan membacakan refleksi saya. Refleksi diri coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik Pak selama percakapan adalah adanya kolaborasi saya antara saya dan Bu Andi, sehingga kita bisa leluasa menyampaikan beberapa pendapat. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki perlunya menghilangkan rasa kecanggungan pada saat coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum saat melakukan coaching? Ya, tetap dalam sebelum saat coaching, kita harus sudah punya barang pertanyaan apa yang akan dilakukan, selalu berkolaborasi dengan diskusi. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Saya akan terus berlatih untuk praktik coaching ini dan refleksi jika ada yang masih kurang. Terus umpan balik dari coaching Anda, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat di coaching, saya merasa didukung dapat merefleksikan diri dengan lebih baik, mendapat pencerahan serta menjadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk menerapkan solusi yang muncul. Terima kasih Pak. Baik, sudah ya. Jadi baik Bapak Ibu, kita sudah selesai terkait dengan penyampaian refleksi terkait dengan kegiatan kita hari ini. Jadi selanjutnya nanti Bapak sisa menunggu, Bapak Ibu sisa menunggu nanti hasil rekamannya di drive, mungkin besok itu baru masuk di drive-nya untuk kemudian diunggah ya, langsung saja itu diunggah di tugas untuk demonstrasi kontekstual. Selanjutnya Bapak Ibu ya, karena ini tugas untuk modul 2.3 ini semuanya berbasis video ya, makanya saya harus jelaskan ini makanya saya agak percepat tadi karena ini saya harus jelaskan terkait dengan tugas Bapak Ibu di sesi berikutnya.
Jadi saya izin share screen. Nah, oke, saya coba jelaskan jadwal kita selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk modul 2.3 ya, itu Bapak Ibu masuk di demonstrasi ya, di demonstrasi kontekstual itu tanggal 27 ya sampai tanggal 30. Nah, kemudian demonstrasi kontekstual ini di sini Bapak Ibu ada tugas di sini ya. Tugasnya saya share dulu. Untuk demonstrasi kontekstual, saya coba share dulu LMS-nya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di demonstrasi kontekstual itu Bapak Ibu melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching ya. Nah, di sini di demonstrasi konseptual ini Anda berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara triad ya, yang terdiri dari 3 siklus. Ya. Nah, praktik ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuan praktik ini adalah untuk melihat bagaimana CGP bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Jadi di sini ada supervisor. Ya. Ini tahap pertama, CGPA melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi, dan pasca supervisi. Kemudian, jadi mungkin kalau dibaca ini Bapak Ibu, agak membingungkan, ya. Saya perlihatkan saja contoh langsung, ya. Saya kasih lihat contohnya. Ini yang video seperti ini nanti yang Bapak Ibu buat. Saya buka contohnya. Tapi Pak, suaranya. Suaranya Pak. Tabe suaranya Pak. Oh, enggak muncul suaranya ya, sebenarnya. Kepada Pak Injil. Yang pertama tentu saya ingin mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Saya sampaikan ke Ibu Novi bahwa di rubrik percakapan coaching itu kan ada 3 yang akan kita jadikan sebagai instrumen untuk melihat kemampuan seorang coach, yaitu mendengar aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot, kemudian coaching. Enggak ada suaranya. menanyakan dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan
dikembangkan oleh Ibu Novi. Nah, seperti instrumen tadi bahwa seorang coach itu ya harus memiliki kemampuan mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot dengan memberdayakan coaching. Dari kompetensi tersebut kira-kira Ibu Novi ini yang jadi begini saja ya. Jadi intinya begini. Nanti videonya saya kirim linknya, link YouTube-nya ya. Jadi Bapak Ibu nanti nonton di YouTube saja, ada di YouTube saya itu. Nanti ada contohnya di situ. Intinya ini kan harus 3 orang ya, 3 orang. Jadi satu berfungsi sebagai supervisor, satu yang berfungsi sebagai coach, satu yang berfungsi sebagai coachee itu ya. Nah, satu yang berfungsi sebagai supervisor, satu yang berfungsi sebagai coach, satu yang berfungsi sebagai coachee itu. Nah, yang Bapak Ibu rekam, nanti adalah saat bertugas sebagai supervisor itu. Jadi misalnya 3 orang nanti, misalnya Pak Rusman, misalnya ya, ini contoh, Pak Rusman, Ibu Sami, misalnya dengan Ibu Sasnita, ya, nah misalnya. Kalau Pak Rusman supervisor, berarti Ibu Sami sebagai coach, Ibu Sasnita sebagai coachee. Begitu, tadi kan hanya 2 coach sama coachee ya, sekarang 3. Kalau Pak Rusman supervisor, Ibu Sami coach, Ibu Sasnita coachee. Berarti pada kegiatan ini itu yang punya tugas adalah Pak Rusman, karena yang akan di-upload di tugas adalah saat kita bertugas sebagai supervisor. Nah, kalau sudah selesai bertukar lagi ya. Nah, Ibu Sami lagi sebagai supervisor karena Ibu Sami juga harus upload tugas. Nah, maka kalau Ibu Sami supervisor, maka Ibu Sasnita lagi yang jadi coach. Nah, coachee-nya adalah Pak Rusman. Begitu. Dan seterusnya. Kalau selesai, Ibu Sasnita lagi sebagai supervisor. Berarti Pak Rusman coach, Ibu Sami coachee. Jadi yang kita upload saat kita menjadi supervisor. Nah, itu tadi video yang saya tayangkan di YouTube saya, nanti itu saya berfungsi sebagai supervisor. Itu yang diupload ya. Nah, kemudian apa-apa yang dinilai ya. Yang dinilai ini skenario-nya saya bagikan ya. Ini contoh skenario-nya. Nah, ini skenario. Nah, di prasupervisi, ini jadi supervisor yang menanyakan ini di awal, menanyakan ke coach, ya. Jadi mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Ini kan contoh ya, metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran ini. Apa alasan Anda memilih metode tersebut? Nah, seterusnya. Kemudian menanyakan kompetensi yang ingin dikembangkan dan seterusnya. Kemudian observasi berarti di sini prasupervisi berarti yang berdialog adalah supervisor dengan coach, ya. Itu. Di tahap observasi, praktik coaching berarti yang di sini berdiskusi adalah coach dengan coachee, sama itu tadi. Jadi di sini supervisor diam saja mengamati. Namanya saja supervisor mengamati di sini. Nah, di pasca percakapan, di sini supervisor lagi bersama dengan coach. Yang ditanyakan ini, menanyakan. Jadi yang kita mau nilai di sini Bapak Ibu adalah saat kita berfungsi sebagai pengamat atau supervisor mengamati orang yang melakukan coach. Jadi video kita saat supervisor itu yang direkam. Jadi ini boleh dilakukan secara tatap maya seperti yang saya lakukan, boleh secara luring langsung ketemu. Kalau yang saya tadi rekaman saya di YouTube
itu saya lakukan secara maya karena itu adalah saat saya sebagai CGP rekognisi namanya. Jadi kita fasilitator Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak, kita namanya rekognisi. Tapi rekognisi itu yang kita kerjakan tugasnya hanya modul 14, 23, dan 33, modul terakhir semua. Nah, itu kemarin saya lakukan itu karena teman saya, yang satu itu Pak Ince di Maros, yang satu itu Ibu siapa namanya ini itu di Nusa Tenggara Timur. Nah, makanya saya lakukan secara daring. Kalau Bapak Ibu mau daring enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau luring bisa juga luring, divideokan. Yang jelas yang diupload adalah saat Bapak Ibu bertugas sebagai supervisor. Nah, sekarang karena Anda ini Bapak Ibu kan 10 orang. Berarti ini hanya 3 kelompok. Kita bagi 3 kelompok ini. Ya. Kelompok 1 jumlahnya 3, kelompok 2 jumlahnya 3, kelompok 3 jumlahnya 4. Nah, sekarang bagaimana yang 4 orang nanti ini? Jadi yang 4 orang CGP 1 supervisor, CGP 2 coach, CGP 3 coach, CGP 4 istirahat. Tidak bertugas. Nah, kemudian sesi berikutnya dibalik lagi, ya. CGP 2 lagi supervisor, CGP 3 coach, CGP 4 coach, CGP 1 lagi yang istirahat. Begitu. Nah, berikutnya CGP 3 lagi supervisor, berarti CGP 4 coach, CGP 1 coach, CGP 2 yang istirahat. Dan jadi masing-masing ada istirahat 1. Karena yang Anda butuhkan, yang Anda upload tugas Anda adalah saat bertugas sebagai supervisor. Berarti semuanya harus pernah bertugas sebagai supervisor. Nah, sekarang pembagian kelompoknya saya serahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu. Ya, karena saya tidak tahu siapa yang berdekatan rumahnya, siapa yang berdekatan sekolahnya, dan seterusnya. Jadi silakan musyawarahkan nanti, silakan dibagi sendiri kelompoknya. Ya, karena kemungkinan Anda lakukan secara luring. Ya, tapi kalau mau daring boleh juga. Yang penting Anda punya perangkat untuk bisa merekam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas Bapak Ibu sampai di sini? Oke, kalau jelas ya silakan nanti. Nanti untuk lebih jelasnya lihat saja link YouTube-nya, nanti saya kirim di grup WA untuk demonstrasi kontekstual, ya. Link YouTube video saya tadi saya kirim ke grup WA setelah ini untuk Anda nonton. Itu untuk demonstrasi kontekstual. Berikut. Kemudian berikutnya adalah koneksi antar materi. Saya tidak terlalu jelaskan karena koneksi antar materi sama kemarin. Bapak Ibu hanya mengkoneksikan materi, baca saja itu saya rasa sudah dipaham. Yang perlu saya jelaskan berikut adalah tugas aksi nyata. Nah, tugas aksi nyata. Aksi nyata ini juga video. Video ya. Tugas aksi nyata ini juga video. Cuman Bapak Ibu melakukan supervisi. Ya. Melakukan supervisi kepada teman guru di sekolah. Ya. Jadi melakukan supervisi kepada teman guru di sekolah, ya. Nah, indikatornya adalah skenarionya adalah prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Nah, apa yang dilakukan di prasupervisi? Mendiskusikan rubrik penilaian, yaitu mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching. Ini ya, ini saya share dulu. Nanti skenarionya ini mana ini? Nanti skenarionya ini tadi ya. Ini nanti tadi skenario untuk demonstrasi kontekstual ini nanti saya bagikan.
Ini Bapak Ibu skenarionya. Atau nanti saya bagikan saja di grup. Nanti saya kirim di grup ya. Itu skenarionya. Jadi silakan dibaca. Intinya itu aksi nyata. Bapak Ibu, isi videonya itu adalah yang pertama, Anda melakukan percakapan prasupervisi dengan guru di sekolah. Nah, tahap berikutnya adalah tahap supervisi. Anda masuk di kelas, mengamati guru tersebut mengajar. Ya, Anda masuk di kelas dan divideokan. Dan ada tahap-tahapnya itu, nanti dilihat di video saya, tahap-tahap yang harus muncul. Kemudian yang terakhir adalah pasca supervisi, Anda melakukan lagi perbincangan dengan guru tersebut terkait dengan supervisi yang telah dilakukan, tindak lanjutnya seperti apa. Itu intinya. Itu inti yang Anda lakukan dan itu semua video digabungkan. Nah, dan diunggah di tugas untuk aksi nyata. Ya, jadi kalau biasa yang saya lakukan di SMA 5 Parepare, CGP yang guru saya yang ikut CGP itu memang saya jadikan asesor. Jadi dia memang yang punya tugas supervisi, sehingga supervisinya diadakan ketika materi ini sudah mulai ditagih. Nah, jadi seperti itu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan komunikasikan dengan kepala sekolahnya ya. Atau bisa juga langsung dengan temannya yang bisa diajak kerjasama ya, itu saja seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, nanti YouTube-nya saya kasih lihat, saya kirim juga di grup ini dengan skenarionya. Jelas Bapak Ibu ya? Saya rasa seperti itu saja, karena kalau kita mau jelaskan di LMS panjang sekali itu nanti Bapak Ibu saya rasa bingung. Dan ini waktunya hanya 2 jam. Kita ini sudah habis waktunya untuk kegiatan kita hari ini. Saya rasa untuk itu tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup. Nanti ditunggu saja. Setelah ini saya kirim Bapak Ibu skenario dengan videonya. Itu yang mau dikerjakan di demonstrasi kontekstual dengan di aksi nyata. Baik, untuk kegiatan hari ini saya rasa cukup ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu izin saya ambil dulu dokumentasinya, silakan di-on-kan kameranya kalau memungkinkan. Itu kita ambil gambarnya untuk kegiatan kita hari ini ya. 1 2 3. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga admin kelas dan pengajar praktik yang sempat bergabung pada kegiatan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.